Salman terlahir dengan nama Mabah bin Budzashan bin Morselan, di sebuah desa bernama Jian, di wilayah Isfahan, Persia. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat dan pemeluk agama Zoroaster yang taat. Bahkan, ia ditugaskan untuk menjaga api suci yang tidak boleh padam di kuil mereka. Suatu hari, sang ayah harus pergi meninggalkan desa dan menitipkan tugas besar ini kepada Salman. Sebelum pergi, ia berpesan, "Wahai anakku, jagalah api ini, jangan sampai ia padam." Namun, takdir berkata lain. Salman justru pergi ke ladang untuk urusan lain dan ketika kembali, api suci itu telah padam. Sang ayah yang pulang murka besar. "Mengapa kau tinggalkan kewajibanmu?" hardiknya. Salman pun menjawab dengan polos, "Ayah, sesungguhnya api itu dijaga oleh orang lain, lalu ketika ditinggalkan, ia padam." "Lalu, siapakah yang menjaganya ketika ia padam?" Pertanyaan filosofis ini menggugah hati Salman. Ia mulai mempertanyakan esensi penyembahan kepada api. Apakah api, yang bisa padam dan menyala, layak disembah? Kegelisahan jiwanya membawanya pada pertemuan dengan sekelompok pemeluk Nasrani. Iman dan ketundukan mereka dalam beribadah membuat hatinya tertarik. Tanpa sepengetahuan ayahnya, ia pun meninggalkan agama leluhurnya dan memeluk Nasrani. Pencarian Salman tidak berhenti di sana. Dari gurunya yang pertama, ia mengetahui bahwa akan datang seorang nabi terakhir di negeri Arab dengan tanda-tanda kenabian yang jelas. Hatinya bergetar. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, melepaskan gelar bangsawan, dan memulai pengembaraan panjang yang penuh risiko. Dari satu guru ke guru lain, dari satu biara ke biara lain, ia terus mencari petunjuk. Sampai akhirnya, gurunya yang terakhir sebelum wafat berkata, "Wahai anakku, aku tidak tahu lagi orang yang berpegang teguh pada agama ini. Namun, waktu kelahiran Nabi yang kau cari sudah dekat. Dia akan diutus di negeri Arab. Pergilah ke sana." Dengan semangat membara, Salman bergabung dengan sebuah kafilah dagang yang menuju Arab. Namun, pengkhianatan terjadi. Ia dikhianati oleh orang-orang dalam kafilahnya dan dijual sebagai budak di pasar Yahudi Bani Quraizah di Madinah. Bayangkan, seorang bangsawan Persia yang cerdas, kini harus menjalani hidup sebagai budak yang tak memiliki hak atas dirinya sendiri. Tapi, dalam hatinya, api harapan tidak pernah padam. Ia yakin, ia semakin dekat dengan tujuannya. Ketika kabar tentang kedatangan seorang nabi di Makkah yang kemudian hijrah ke Madinah sampai ke telinganya, hati Salman berdegup kencang. Inikah nabi yang selama ini ia cari? Dengan segala keterbatasannya sebagai budak, ia berusaha mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ia membawa sedikit kurma dan berkata, "Ini adalah sedekah untuk kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mempersilakan para sahabat lain untuk makan, namun beliau sendiri tidak menyentuhnya. Salman pun berpikir, tanda pertama, seorang nabi tidak makan sedekah. Keesokan harinya, ia kembali membawa kurma dan berkata, "Ini adalah hadiah untuk Tuan." Kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya bersama para sahabat. Salman bergumam, tanda kedua, seorang nabi boleh menerima hadiah. Ujian terakhir adalah tanda kenabian yang fisik. Salman memohon izin untuk melihat tanda itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memperbolehkannya. Ketika Salman melihat stempel kenabian di antara kedua bahu beliau, yaitu sebuah tanda daging menonjol seperti telur burung, larilah ia semua keraguan dalam hatinya. Dengan air mata berlinang, ia memeluk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan seluruh perjalanan panjangnya. Betapa haru, seorang yang telah menempuh perjalanan ribuan mil dan bertahun-tahun, akhirnya menemukan mata air kebenaran yang ia cari. Sebagai seorang budak, Salman masih terikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta para sahabat untuk membantu memerdekakannya. Setelah bebas, Salman menunjukkan dedikasinya yang luar biasa kepada Islam. Perang Handa adalah momen di mana kecerdasan Salman bersinar. Ketika pasukan sekutu, Ahzab, yang berjumlah puluhan ribu mengepung Madinah, kaum muslimin yang hanya 3.000 orang hampir putus asa. Saat itulah, Salman mengusulkan sebuah strategi yang belum pernah dikenal di Arab, menggali parit, handak, sebagai pertahanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usul brilian ini. Selama penggalian, Salman yang dikenal kuat, mampu menyamai kerja 10 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersaudarakannya dengan Abu Darda, dan pernah bersabda, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait." Sebuah gelar kehormatan yang sangat tinggi.
Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman terus berjuang. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia diangkat menjadi gubernur di Al-Madain, Irak. Meski menjadi pemimpin, ia tetap hidup sederhana. Ia wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Hingga akhir hayatnya, ia tetap setia pada pencariannya yang pertama, mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. Sahabatku, dari kisah Salman Al-Farisi, kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang keteguhan hati dalam mencari kebenaran, meski harus meninggalkan zona nyaman. Kita belajar tentang kerendahan hati, dari seorang bangsawan yang rela menjadi budak. Kita belajar tentang kecerdasan dan kontribusi, bahwa setiap muslim harus memberi manfaat terbaiknya untuk agama dan masyarakat. Kisahnya membuktikan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, yang mempersatukan manusia dari berbagai suku dan bangsa, dari Persia hingga Arab, dalam ikatan iman. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mencari ilmu, teguh dalam prinsip, dan rendah hati dalam pengabdian. Jangan lupa untuk like, share video ini agar lebih bermanfaat, dan subscribe channel ini. Sampaikan pertanyaan atau kesan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.